Percikan pencerahan saat pengetahuan berkobar. Sejarah manusia ditandai oleh momen-momen perubahan luar biasa. Terkadang perubahan ini terjadi perlahan seperti sungai yang mengikis ngarai selama ribuan tahun. Di lain waktu, perubahan itu datang dalam kilatan cemerlang, ledakan wawasan mendadak yang mengubah segalanya. Momen-momen ini yang kita sebut zaman keemasan ilmu pengetahuan. Ini adalah masa ketika rasa ingin tahu tidak hanya diizinkan, tetapi juga dirayakan. Masa ketika ide-ide baru mengalir bebas, menantang asumsi lama, dan membangun pemahaman baru tentang alam semesta. Ini bukan hanya cerita tentang buku-buku usang atau laboratorium yang terlupakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita, sebagai spesies, belajar melihat dunia tidak hanya apa adanya, tetapi bagaimana seharusnya. Bayangkan dunia yang hanya diterangi oleh nyala api lampu minyak yang berkedip-kedip. Di dunia seperti itu, pengetahuan adalah komoditas berharga, diturunkan melalui cerita lisan dan manuskrip yang disalin dengan susah payah. Pembelajaran seringkali hanya untuk segelintir orang terpilih. Kemudian, sesuatu berubah. Alat-alat baru dan metode penyelidikan baru mulai muncul. Orang-orang mulai mengajukan pertanyaan, menginginkan bukti, merancang eksperimen, mengamati, gagal, dan mencoba lagi. Dari proses ini, pengetahuan tumbuh, dan ketika kondisi selaras, pertumbuhan jadi eksplosif. Perjalanan melalui waktu zaman penemuan besar. Perjalanan kita dimulai di dunia Islam selama abad pertengahan, kira-kira abad ke-8 hingga ke-14. Saat sebagian Eropa stagnan, Baghdad, Kairo, Cordoba menjadi pusat gejolak intelektual. Para sarjana di Baitul Hikmah memulai proyek besar, mengumpulkan semua pengetahuan dunia. Mereka menerjemahkan karya Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab, melestarikan kebijaksanaan kuno, pencapaian monumental bagi ingatan kolektif. Mereka bukan sekadar penerjemah, mereka inovator brilian yang mendorong batas di hampir setiap bidang. Al-Khwarizmi mengembangkan Aljabar, dan memperkenalkan angka Hindu-Arab. Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine, menjadi buku teks standar di Eropa berabad-abad. Melalui perdagangan, pertukaran ilmiah, dan penerjemahan ke Latin, ide-ide mengalir ke Eropa. Karya-karya ini dipelajari di Bologna, Paris, Oxford, membawa cara berpikir baru, observasi, eksperimen, penalaran logis. Transfer pengetahuan ini menjadi percikan yang membantu menyulut Renaissance Eropa. Pelajarannya jelas, ilmu pengetahuan bukan milik satu budaya. Dengan kebebasan berpikir, dukungan institusional, dan persilangan ide, ekosistem pemikiran tumbuh. Warisan mereka, keterbukaan pikiran dan pencarian universal akan pengetahuan. Renaissance dan kelahiran kembali keajaiban. Saat abad pertengahan memberi jalan bagi Renaissance di Eropa, dimulai sekitar abad ke-14, semangat humanisme dan rasa ingin tahu baru menyebar. Para seniman, cendekiawan, pemikir menengok ke Yunani dan Roma untuk inspirasi, bukan menyalin tapi melampaui. Seni dan sains berpadu spektakuler. Seniman ahli anatomi, seniman insinyur, ilmuwan menghargai keindahan dan keanggunan alam. Pendekatan interdisipliner menciptakan lahan subur bagi penemuan. Lihatlah Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa. Namun lebih dari itu, buku catatannya penuh ribuan gambar dan observasi lintas subjek. Ia mempelajari anatomi, merancang mesin terbang, mesin perang, dan sistem hidrolik. Bagi Leonardo, seni adalah alat menyelidiki realitas, menggambarkan dunia dengan akurasi belum pernah ada. Lalu mesin cetak Gutenberg merevolusi penyebaran pengetahuan. Pengetahuan lepas dari biara dan perpustakaan eksklusif. Buku dan pamflet diproduksi cepat, ide menyebar kilat. Filsafat klasik, temuan kontemporer, peta dunia baru jadi akses publik luas. Demokratisasi informasi memicu debat dan mempercepat perubahan, menjembatani dunia kuno ke modern. Api ingin tahu dinyalakan kembali, alat untuk mengejarnya disediakan, membuka jalan bagi pemahaman alam semesta. Setelah kebangkitan Renaissance, revolusi ilmiah menandai pergeseran mendasar. Bukan sekadar fakta baru, tetapi metode untuk mencapai kebenaran. Galileo Galilei dan Isaac Newton menjadi tokoh sentral, menganjurkan eksperimen sistematis dan matematika. Ilmu tak lagi debat filosofis belaka, harus didukung bukti empiris dan bahasa angka. Galileo menghancurkan kepastian kuno, bulan-bulan Jupiter, kawah dan gunung di bulan, dunia serupa milik kita. Bukti kuat bagi model berpusat matahari Copernicus. Alam semesta punya aturan yang bisa kita temukan. Newton mensintesisnya dalam Principia, 3 hukum gerak dan gravitasi universal. Gaya yang sama menggerakkan L dan bulan, kerangka matematika kosmos. Untuk pertama kalinya, alam semesta tampak dapat dipahami. Wahyu yang memberi kita tempat baru.
Metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi menjadi standar emas pemisah fakta dari takhayul. Revolusi merambah kimia, biologi, dan kedokteran. Masyarakat ilmiah membentuk komunitas berbagi temuan, saling mengkritik, dan berkolaborasi. Ilmu menjadi usaha kolektif yang mengoreksi diri, membangun pengetahuan lintas generasi. Dunia tidak akan pernah sama. Abad ke-19 dan ke-20 mengambil prinsip revolusi ilmiah dan menerapkannya pada skala industri, era mesin. Mesin uap, telegraf, bola lampu listrik bukan hanya mengubah kerja, mereka membentuk ulang masyarakat. Revolusi industri, termodinamika, elektromagnetisme mendorong urbanisasi masif. Kereta api, kapal uap, dan penerangan memperpanjang hari manusia. Ilmu menyentuh pabrik, rumah, jalan-jalan kota. Pasteur dan Koch mengungkap dunia mikro, teori kuman mengubah kedokteran. Pasteurisasi, antiseptik, vaksin, dan penemuan penisilin menjadi senjata melawan infeksi. Sanitasi meningkat, kebijakan kesehatan publik diterapkan, harapan hidup naik, ilmu menyelamatkan nyawa besar-besaran. Era digital, transistor, sirkuit terpadu, komputer, internet, revolusi informasi. Akses instan, mesin pencari, basis data digital, aliran data mempercepat penemuan. Genetika, kosmologi, kolaborasi global berkembang. Tantangan monumental, perubahan iklim, penipisan sumber daya, dilema etika AI, rekayasa genetika, kita butuh cara berpikir baru. Ilmuwan, insinyur, dan warga berpengetahuan harus bekerja sama. Kekuatan besar menuntut tanggung jawab lebih besar untuk kebaikan semua. Jadi pelajaran apa dari momen luar biasa ini? Pertama, kemajuan tidak dapat dihindari hanya jika dibangun. Zaman keemasan dibangun oleh kerja keras, rasa ingin tahu tak henti, dan kebebasan intelektual. Tanpa mengapa, dan bagaimana jika mesin penemuan tersendat. Kedua, kita berdiri di atas bahu raksasa. Alat dan pengetahuan adalah warisan para penjelajah masa lalu. Belajar dari metode mereka. Membaca luas, berdebat sengit, berkolaborasi lintas batas, tidak takut gagal. Kita harus menyalakan semangat itu pada generasi berikutnya. Pendidikan adalah kuncinya. Beri alat berpikir kritis. Mereka akan membawa obor ke depan. Pelajaran terakhir. Optimisme. Ilmu adalah kisah kita memecahkan masalah bersama. Tantangan besar, menyembuhkan planet dan penyakit. Namun alat kita lebih kuat, jaringan global mempercepat kolaborasi. Potensi memicu zaman keemasan baru, benar-benar global. Zaman keemasan adalah janji masa depan. Kita semua punya peran, tetap ingin tahu, bertanya, mendung pendidikan, dan menuntut keputusan berbasis bukti. Dari satu lampu minyak ke miliaran titik cahaya yang terhubung.